bahwa kasus kematian Munir adalah sebuah political assassination, satu pembunuhan politik. Tiba-tiba sekelompok orang di dalam Badan Intelijen Negara yang semestinya memastikan agenda politik nasional itu berjalan secara baik, sebaik-baiknya, justru kemudian diketahui sedang berkomplot untuk merencanakan dan mengeksekusi warga bernama Munir. Munir juga orang yang sangat vokal menyuarakan pertanggungjawaban negara untuk mengadili elit-elit politik tertentu, terutama yang berlatar belakang militer ketika itu, di balik sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan kalau kita ingin tambahkan, Munir juga sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan Megawati ketika itu, baik itu di dalam menyikapi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur, ya, di Tanjung Priok, maupun juga peristiwa pelanggaran HAM yang berjalan di Aceh, di dalam keputusannya memberlakukan status daerah operasi militer dan mengerahkan pasukan militer di sana. Terjadi penyerangan terhadap kantor Munir, yaitu kantor Kontras pada bulan Maret 2002. Setahun kurang lebih kemudian, kritik-kritik Munir dan Kontras terhadap pemerintahan saat itu dalam operasi militer di Aceh, itu juga berujung pada serangan yang cukup fatal di kantor Kontras. Yang ketiga, kita tahu bahwa di tahun selanjutnya, di tahun terakhir pemerintahan saat itu, Munir dibunuh. Nah, pemerintahan ketika itu dipegang oleh orang-orang yang katakanlah secara politik merupakan patron dari pemerintahan yang sekarang ini berkuasa, gitu ya. Dan itu sebabnya pemerintahan yang saat ini tidak terlihat memiliki kekuatan, bahkan kemauan untuk mengusut pembunuhan politik terhadap Munir. Terima kasih Anissa dan juga teman-teman yang saya hormati. Saya kira saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin mudah-mudahan bisa diterima sebagai satu pernyataan yang mewakili kita hari ini, yaitu bahwa kita semua mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengusut aktor intelektual dari pembunuhan politik terhadap Munir. Nah, hari ini saya kira kita perlu menegaskan bahwa kasus kematian Munir adalah sebuah political assassination, satu pembunuhan politik. Kenapa? Kuat dugaan bahwa kasus ini berhubungan dengan situasi politik demokrasi ketika itu. Misalnya, pembunuhan itu terjadi pada 6 atau 7 dalam perjalanan Jakarta, Singapura, dan Amsterdam, September, itu hanya kurang dari 2 pekan sebelum berlangsungnya kontestasi demokrasi elektoral, yaitu putaran akhir dari pemilihan langsung presiden saat itu, yaitu 20 September. Jadi bayangkan di hari-hari di mana negara ini, bangsa ini sedang menyelenggarakan hajat politik besar, yaitu pemilihan presiden secara langsung, dan itu adalah eksperimentasi pertama dalam sejarah politik kontemporer di Indonesia. Tiba-tiba sekelompok orang di dalam Badan Intelijen Negara yang semestinya memastikan agenda politik nasional itu berjalan secara baik, sebaik-baiknya, justru kemudian diketahui sedang berkomplot untuk merencanakan dan mengeksekusi warga bernama Munir. Nah, hubungan pembunuhan Munir ini dengan momen atau kondisi politik demokrasi elektoral ketika itu
juga semakin terasa kalau kita lihat dari partisipasi politik Munir di dalam pemilihan presiden langsung pada putaran pertama, yaitu pada awal Juli 2004. Ketika itu almarhum kita tahu memberikan semacam dukungan dan menyuarakannya secara terbuka kepada pasangan Amin Rais dan Siswono Yudhoyono. Partisipasi politik ini menjadi faktor yang penting untuk menelusuri faktor-faktor yang memicu peristiwa pembunuhan Munir, termasuk efek politik yang diinginkan oleh aktor intelektual pembunuh Munir. Efek politik yang ditimbulkan di dalam arena politik kontestasi elektoral ketika itu. Yang kedua, logika pembunuhan politik ini berbeda dengan kekerasan politik biasa. Kenapa? Karena karakteristik sang korban, dalam hal ini Munir, sangat mungkin menjadi tujuan dari pembunuhan berikut efek-efeknya. Dan dalam pengalaman berbagai negara, pembunuhan politik ini kerap kali dialami oleh orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, apakah Munir ketika itu berseberangan? Saya kira kita semua tahu jawabannya adalah iya. Munir jelas orang yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan institusi keamanan seperti Badan Intelijen, yang ketika itu beberapa kali hendak mendapatkan kewenangan yang berlebihan, ya, berupa kewenangan menangkap, menggeledah, menahan, membuka rekening, menyadap telepon, dan seterusnya. Yang juga berkali-kali ditentang oleh Munir bersama dengan kalangan masyarakat sipil dan juga mahasiswa ketika itu. Munir juga orang yang sangat vokal menyuarakan pertanggungjawaban negara untuk mengadili elit-elit politik tertentu, terutama yang berlatar belakang militer ketika itu, di balik sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan kalau kita ingin tambahkan, Munir juga sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan Megawati ketika itu, baik itu di dalam menyikapi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, ya, di Tanjung Priok, maupun juga peristiwa pelanggaran HAM yang berjalan di Aceh, di dalam keputusannya memberlakukan status daerah operasi militer dan mengerahkan pasukan militer di sana. Juga di Papua. Nah, kita tahu tahun pertama pemerintahan saat itu, ya, setelah terjadi penggulingan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid, terjadi penyerangan terhadap kantor Munir, yaitu kantor Kontras pada bulan Maret 2002. Setahun kurang lebih kemudian, kritik-kritik Munir dan Kontras terhadap pemerintahan saat itu dalam operasi militer di Aceh, itu juga berujung pada serangan yang cukup fatal di kantor Kontras. Yang ketiga, kita tahu bahwa di tahun selanjutnya, di tahun terakhir pemerintahan saat itu, Munir dibunuh. Nah, inilah sebabnya kenapa tadi dikatakan oleh Mbak Anita juga bahwa kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat Indonesia, akan setidak-tidaknya dua hal. Pertama, betapa kotornya kontestasi demokrasi elektoral di Indonesia. Ya, ketika berlangsung pemilihan langsung presiden yang pertama, ya, dan Munir terbunuh di dalam momentum itu. Yang kedua adalah betapa minimnya jaminan keamanan maupun perlindungan hukum bagi pejuang demokrasi seperti Munir. Ya. Nah, itulah kenapa menjadi penting untuk mengedepankan perspektif demokrasi dan juga politik elektoral di dalam pembunuhan terhadap Munir. Salah satu alasan utamanya kenapa itu jadi penting adalah agar kontestasi elektoral yang akan datang
tidak lagi diwarnai oleh political assassination seperti ini. Nah, kita tahu bahwa dalam banyak studi, political assassination itu sering ditujukan kepada orang-orang yang berseberangan secara politik, gitu ya, dianggap memiliki semacam potensi ancaman terhadap kekuasaan yang berlangsung, yang berjalan. Munir mungkin bukanlah representasi partai oposisi ketika itu, tetapi sikap-sikapnya dalam apa yang tadi saya jelaskan, kebijakan militer, intelijen, operasi militer di Aceh, juga pembunuhan di Papua, keseluruhannya menegaskan bahwa ia ada di dalam posisi yang berseberangan dengan pemerintahan ketika itu. Nah, pemerintahan ketika itu dipegang oleh orang-orang yang katakanlah secara politik merupakan patron dari pemerintahan yang sekarang ini berkuasa, gitu ya. Dan itu sebabnya pemerintahan yang saat ini tidak terlihat memiliki kekuatan, bahkan kemauan untuk mengusut pembunuhan politik terhadap Munir. Itu sebabnya Pak Tamrin saya kira menjadi sangat skeptik, Pak Bushro juga menjadi sangat skeptik, Fathia Asfin juga menjadi sangat skeptik, gitu ya. Karena memang seperti tidak ada semacam kekuatan yang baru di dalam tubuh pemerintahan saat ini untuk melepaskan diri dari patron politik yang tadi disebut oligarki, yang ketika Munir dibunuh merupakan orang-orang yang memegang kekuasaan atau mengendalikan kekuasaan pemerintahan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Demikian yang bisa saya lengkapi. Saya kembalikan ke Mbak Anissa.